habis akal namun tidak putus asa. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Pada masa Paulus ternyata ada saja pengkhotbah-pengkhotbah yang memiliki motivasi yang tidak jelas. Mereka hanya ingin memiliki banyak pengikut. Paulus menyadari bahwa pelayanan itu diterima karena kemurahan Allah. Artinya bukan karena kemampuan diri Paulus sendiri. Itu sebabnya yang diberitakan Paulus dalam pelayanannya adalah Yesus Kristus. Itulah fokus pemberitaannya, bukan yang lain dan juga bukan dirinya. Ini penting karena banyak pengkhotbah yang berbicara tentang pengalamannya sendiri, tentang keluarganya, tentang keberhasilannya. Mungkin bagi sebagian pendengar hal ini akan menyentuh hati. Namun masalahnya, pengkhotbah semacam ini tidak membawa orang kepada Kristus yang menyelamatkan dirinya. Dalam hidup ini, manusia diciptakan dengan akal dan kemampuan yang terbatas. Sebab itu, sepandai-pandainya seseorang, pasti ada suatu titik tertentu dia akan mengalami yang namanya habis akal dan akan menghadapi sesuatu yang dia anggap sebagai jalan buntu. Saat menghadapi masalah atau tantangan hidup yang berat, maka kebanyakan orang dapat menjadi tawar hati atau diliputi kebimbangan. Tetapi sebagai orang percaya, dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita sudah habis akal, kita tidak boleh putus asa. Mengapa? Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak terbatas, di mana kuasa dan mujizatnya tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia sanggup mengubah segala kemustahilan. Tuhan selalu mempunyai banyak cara dan jalan untuk menembus setiap kesulitan yang kita hadapi. Sebab itu, jangan khawatir atau bimbang, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan izinkan Dia bekerja bagi kehidupan kita. Yesus sanggup memberikan hikmat bagi kita di saat segalanya terasa buntu dan tidak ada jalan keluar, terutama bagi kita yang meminta kepadanya. Hikmat Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita yang membutuhkannya. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita bisa menikmati jamu yang pahit. Mengapa kita tidak bisa menerima firman Tuhan yang menegur kita walau sepahit apapun? Mari belajar rendah hati, menerima hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Amin. Kerendahan hati adalah kunci untuk bisa menyikapi dengan benar setiap kondisi pahit yang terjadi dalam kehidupan kita.